Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wijayanti dengan NIM 857848382, mahasiswa program studi S1 PG PAUD UPBJJ Surakarta Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai platform digital. Namun, di tengah kemajuan tersebut, pendidikan tetap membutuhkan landasan yang kuat agar mampu membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang memperkuat seluruh sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dengan adanya pilar yang kuat, proses pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Salah satu contoh tokoh pendidikan Indonesia yang memberikan landasan kuat bagi pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan yang hingga saat ini masih relevan, yaitu ing ngarso sung tulodo, yang berarti di depan memberikan teladan. Ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Dan tut wuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Ketiga prinsip ini menggambarkan peran pendidik dalam membimbing peserta didik sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ing ngarso sung tulodo di era digital menekankan bahwa guru harus menjadi teladan bagi peserta didik. Di era digital, guru tidak hanya menjadi contoh dalam sikap dan perilaku, tetapi juga dalam menggunakan teknologi. Guru perlu menunjukkan cara menggunakan internet secara bijak, menghargai karya orang lain, serta berkomunikasi secara santun di media digital. Dengan keteladanan tersebut, peserta didik akan belajar menggunakan teknologi secara positif. Prinsip yang kedua, ing madya mangun karso, menekankan pentingnya peran guru dalam membangun semangat belajar peserta didik. Dalam pembelajaran digital, guru dapat memanfaatkan video pembelajaran, kuis, interaktif, maupun berbagai aplikasi edukatif untuk meningkatkan motivasi belajar. Guru juga perlu hadir di tengah peserta didik sebagai pendamping yang membantu mereka mengatasi kesulitan belajar dan mendorong mereka untuk terus berkembang. Prinsip yang ketiga, tut wuri handayani, berarti guru memberikan dorongan dan dukungan dari belakang. Melalui prinsip ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri, mencari informasi, dan mengembangkan kreativitasnya. Guru berperan sebagai fasilitator dan memberikan arahan sehingga peserta didik mampu memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat dan produktif. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan saat ini. Di antaranya adalah penyebaran hoax, kecanduan gawai, cyberbullying, rendahnya literasi digital, dan menurunnya interaksi sosial secara langsung. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, etika, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam menghadapi perkembangan era digital. Prinsip keteladanan, motivasi, dan pendampingan dapat menjadi landasan dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini.
Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, teknologi dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk generasi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.